Hai sahabat Wikers, yang kerok nongol lagi dengan informasi penting maupun gak pentingnya. Semoga Anda terhibur dan menambah wawasan ya. Tato gelap atau togel sudah ada sejak era 60-an. Namun saat itu sebutannya belum memakai istilah togel. Istilah togel sendiri muncul sekitar tahun 80-an setelah undian berhadiah pendahulunya dilarang negara meski sebelumnya dilegalkan. Oke, sebelum lanjut, dukung channel ini ya dengan subscribe serta tinggalkan komen dan bagikan. Oke. Pada tahun 68, pemerintah Surabaya menjual loto atau kependekan dari Lotre Totalisator. Kemudian itu dijual oleh pemerintah daerah Surabaya demi menghimpun dana untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional pada tahun 1969. Kisaran tahun 1966 sampai 1967, Gubernur Jakarta Ali Sadikin selain mengizinkan berdirinya kasino, juga melegalkan lotre yang diberi nama Toto dan Nalo. National Lottery atau Nalo ini menyasar kalangan tertentu. Hasil pajak dari pelegalan Nalo digunakan untuk membangun fasilitas umum di ibu kota. Karena pendapatan dari Nalo mampu mendongkrak anggaran DKI. Kala itu, anggaran yang semula hanya 66 juta naik hingga 89 miliar dalam kurun 10 tahun. Istilah Porkas adalah kependekan dari Pekan Olahraga Ketangkasan, sangat identik dengan undian berhadiah. Porkas dikenal tak hanya di kota besar, tapi juga hingga ke daerah. Porkas dikeluarkan pemerintah pada tahun 1985. Tujuannya penggalangan dana untuk membiayai penyelenggaraan olahraga, terutama sepak bola. Pelegalan Porkas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 tentang undian. Kemudian diperkuat dengan surat keputusan Menteri Sosial Nomor BSS-10-12-85 bertanggal 10 Desember 1985. Porkas dianggap judi karena pada dasarnya adalah undian atau lotre berhadiah. Namun, kita Orde Baru saat itu selalu menolaknya disebut sebagai judi. Regulasi Porkas cenderung lebih ketat dibanding togel lain sejenis. Porkas hanya dibolehkan beredar sampai ke tingkat kabupaten. Selain itu, anak-anak di bawah usia 17 tahun juga dilarang untuk menjual, mengedarkan maupun membelinya. Di akhir tahun 1987, Porkas berganti nama menjadi KSOB atau Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah. Intinya sama saja, judi yang direstui pemerintah dengan dalih menunjang pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di Indonesia. Bedanya, pada KSOB yang harus ditebak pembeli jauh lebih kompleks. Mereka bukan lagi menebak menang seri atau kalah, melainkan skor pertandingan. Berdasarkan pantauan, jumlah dana masyarakat yang terkumpul dari KSOB ini nggak main-main loh. Dalam kurun waktu Januari hingga Desember 1987, KSOB berhasil mengumpulkan dana sebesar 221,2 miliar. Mantap tuh. Pada Desember 1988, KSOB berakhir namun berubah nama SDSB atau Sumbangan Dermawan Sosial Bersama. SDSB lebih kental dengan judi, karena selain jenis kupon yang dilegalkan pemerintah, beredar pula lotre buntut untuk 2, 3, atau 4 angka yang dijual jauh lebih murah. Permainan buntut inilah yang sering melibatkan sebagian besar rakyat berpenghasilan rendah. Penyebab berakhirnya SDSB juga sama, yakni desakan masyarakat khususnya kaum agamawan dan mahasiswa. Peredaran kupon baru benar-benar dapat dihentikan pada 24 November 1993. Para agen penjudian tidak lagi mengedarkan kupon SDSB maupun KSOB. Di hadapan anggota DPR, Menteri Sosial Endang Kusuma Inten-Suwono mengumumkan penghapusan undian berhadiah. Kendati sudah dilarang, faktanya judi tutup gelap masih marak. Bahkan polanya mengikuti perkembangan zaman. Pembelian nomor buntut berbasis online bahkan menggunakan sistem deposit. Pada akhirnya, sejarah boleh saja mencatat bahwa
judi togel pernah dilegalkan dan turut berkontribusi terhadap pembangunan di negeri ini. Tapi dua hal tersebut tidak bisa menutupi kenyataan bahwa bagaimanapun togel bisa berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Maka sudah sewajarnya togel dihapuskan.